perusahaannya maju itu mempunyai budaya yang kuat ya. Ketika mempunyai budaya yang kuat, arahnya sama. Arahnya kalau kita mau bergerak ke utara semua dengan langkah yang sama, dengan fokus yang sama, dengan tujuan yang sama. Ya, dengan budaya yang sama, kita arahnya sama, goalnya sama, CAT-nya sama, parameternya semua sama, kita arahnya lebih kuat lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Norma dalam podcast Suara di Hati. Oke, baiklah pendengar podcast Suara di Hati, kembali lagi kita di edisi Februari ya, tahun 2023. Tentunya dengan narasumber yang sudah duduk di samping saya ini ada Pak Kuku dari Setiawan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman dan para pendengar Suara di Hati. Sehat Pak Kuku? Sehat luar biasa. Oke, baiklah seperti ini. Ini kali keempat ya Pak main ke Suara di Hati, benar ya? Iya, mudah-mudahan Mbak Norma nggak bosan aja nih sama saya. Kalau saya sih nggak bosan, mendengar juga tentunya nggak bosan karena seperti biasa banyak ilmu baru nih kayaknya, yang informasi baru juga yang dibawa Pak Kuku nih ya Pak. Ya. Oke. Baiklah, untuk edisi Februari kali ini kita akan ngobrol nih Pak Kuku seputar program-program MOD Pak. Oke. Masih sebagai MOD head ya Pak Kuku ya? Masih, Benar ya? ya. Takutnya saya salah mengundang nih Pak. Benar ya Pak? Kalau secara SO kemarin masih sih. Masih, ya alhamdulillah. Baiklah Pak Kuku, ngobrolin tentang MOD, tentunya kita tidak lepas dari ngobrolin tentang PKN ya Pak ya. Oke, Pak Kuku, bagaimana sih Pak kondisi PKN 1 tahun terakhir atau selama 2022 ini di kacamata MOD nih Pak? PKN satu tahun terakhir ya puji Tuhan bagus ya, dari sisi profit bagus, dari sisi pencapaian CAT ya, kalau rekan-rekan pernah dengar itu bagus juga, kemudian dari sisi produksi tercapai juga, kemudian pencapaian yang berhubungan dengan MOD ya kita lihat bagus juga, artinya ada peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ya. Saya tertarik nih Pak dengan peningkatan signifikan. Boleh kita ke CAT dulu ya Pak ya? Boleh. Pak, kalau CAT 2022 ini kemarin Pak capaiannya seperti apa sih Pak? Ya, kalau dibanding tahun kemarin ya, tahun 2021 itu CAT ya itu sekitar di bawah 87%. Artinya dari nilai 100% pencapaiannya di bawah 87%. Sudah cukup bagus nih, di atas 80% ya, tapi masih di bawah 87%. Tahun 2022 itu CAT mengalami peningkatan ya sekitar 45%. Ya, artinya bisa tercapai 90 bahkan 90, persen. Dan cukup bagus. Artinya kita masih punya kesempatan untuk meningkatin sekitar ya 10% lah ya untuk mencapai 100 ya sempurna ya. Dan itu kita belum tentu yakin bisa 100%. Artinya 90% sudah sangat bagus. Luar biasa ya Pak ya peningkatannya. Ya. Artinya kerjasamanya atau program-program itu luar biasa nih Pak. Betul. 80 ke 90, berarti 2023 ini harus ke 100% ya. Wah. Ya. Oke, Pak Kuku sebagai corporate function kan bisa dibilang perpanjangan tangannya dari direksi kita nih ya Pak ya. Baik dalam menginisiasi, menjalankan serta mengevaluasi program-program supaya kita tuh bisa mencapai target atau tadi CAT kita bisa tercapai ya Pak Kuku ya. Benar ya Pak. Dalam 2022 ini Pak, apa sih kendala terbesar yang dihadapi oleh Pak Kuku dan tim selaku MOD head-nya ini Pak, tentunya dan membawa tim MOD-nya ini, kendalanya apa sih Pak di dalam 2022 ini sehingga CAT-nya belum bisa sampai 100% nih gitu, tapi sudah mengalami peningkatan yang lumayan baik. Iya. Kalau kita review di tahun 2022 ya, CAT atau company annual target ya, kalau rekan-rekan pernah dengar
itu tadi tercapai 90%. Masih banyak PR kita supaya bisa mencapai lebih tinggi lagi. Nah, di tahun 2022 beberapa kendala ya. Kalau terutama kita lihat dari sisi MOD ya, MOD sendiri ya, itu setidaknya ada dua. Apa Ya. itu, Pak? Yang pertama itu kita keterlibatan ya, keterlibatan karyawan belum sepenuhnya sama ya. Jadi ada yang kita harapkan itu keterlibatan atau involvement itu bisa maksimal. Ya harapannya di atas 80% ya. Hanya kalau karyawan kita itu di atas 300 ya 80%-nya 240 250 itu bisa terlibat aktif dalam program yang dicanangkan oleh MOD gitu kan. Tapi aktualnya kita masih di bawah 60% ya. Artinya kita punya PR yang besar di situ. Kemudian yang kedua adalah ketercapaian MOD sendiri ya. Jadi MOD kemarin tercapai hanya sekitar ya 90% ya, 88 sampai 90%. Ya PR kita cukup besar di situ. Nah, kalau kita lihat itu memang karyawan PKN di tahun 2022 itu cukup tinggi load kerjanya ya kita lihat. Jadi untuk yang berhubungan dengan MOD itu sedikit keteter ya, jadi keterlibatan tadi kurang, juga secara kuantitas ya, kuantitas dari sisi pemenuhan yang diharapkan MOD itu belum bisa berjalan secara keseluruhan ya. Jadi beberapa PR itu, misalnya kemarin improvement itu harusnya kita bisa kemarin yang daftar kalau Mbak Norma nggak salah itu 40 tim ya, 40 tim. Tapi ternyata yang selesai berapa kemarin? 18 ya. 18 tim. Menyusutnya lumayan jauh. Betul ya. Artinya itu di atas 50% sendiri yang belum bisa berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan QCC atau PCP ya. Kalau kita lihat root cause-nya memang yaitu overload dalam arti memang pekerjaan kemarin ada peningkatan produksi signifikan sehingga belum bisa terlibat aktif ya. Kita harapannya bagi-bagi. betul ya. Jadi kita harapannya 2023 ini kita lebih bagus lagi lah dibanding 2022. Apalagi kemarin sudah ada banyak penambahan manpower sehingga harapannya kerja itu bisa disesuaikan dengan jabatannya masing-masing. Wah, luar biasa ya Pak. Artinya begitu ada kendala juga kita langsung memikirkan ya Pak, bagaimana sih antisipasi supaya di 2023 ini bisa tercapai lebih maksimal seperti itu ya. Pak Kuku berbicara tentang 2023, hari ini kita sudah berada di bulan kedua ya Pak ya, 2023. Kemudian dalam langkah 2023 ini Pak, tadi CR-nya udah bagus sekali ya Pak, dari 80 naik ke 90. Apa sih Pak yang disusun supaya itu bisa di 2023 ini bisa lebih bagus lagi, bisa lebih maksimal lagi Pak? Ya, kalau kita lihat kemarin itu di tahun 2021 itu pembuatan CAT untuk tahun 2022 ya, artinya masih ketertinggalan ya. Kemarin itu penyelesaiannya mungkin seingat saya bulan April ya, sehingga karyawan itu sedikit ketertinggalan terhadap plan kerjanya masing-masing ya. Di tahun 2023 ini kita bikin lebih awal ya, sehingga harapannya plan CAT itu bisa cepat rilis, kemudian rekan-rekan bisa menyesuaikan kira-kira strateginya apa sih gitu kan, supaya lebih tercapai lebih bagus lagi gitu kan. Nah kemudian juga kita sosialisasi ulang ya, sosialisasi. Kita ajak semua departemen, CAT-nya apa, kemudian kita turunkan KPI-nya apa, sehingga itu harapannya bisa terimplementasi lebih cepat lagi di awal tahun 2023, sehingga harapannya pencapaiannya lebih bagus lagi. Kemudian untuk program MOD sendiri itu kita lebih awal juga. Kalau tahun kemarin itu akhir Maret 2022 ya, QCC QCP itu judulnya terkumpul. Ini kita majukan akhir Februari itu bisa terkumpul. Jadi mempunyai waktu yang lebih panjang lagi untuk menyelesaikan story-nya. Ya. Kemudian pendampingan kita lebih aktif lagi. Ya. Jadi kita akan review lebih sering atau berkala sehingga segala kendala itu harapannya bisa tertangani. Ya, gitu ya. Wah, berarti ini dibuat atau direncanakan lebih awal ya Pak ya, Betul, sehingga dalam implementasinya pun mungkin bisa lebih maksimal ya di semua departemen ya Pak. Betul, ya.
waktu untuk mencapai 100%-nya lebih banyak sepertinya. Ya, ya. Jangan sampai nanti yang daftar banyak, tapi yang sukses sedikit. Kan saya ya. Nah, kita harapkan bisa lebih maksimal. Baik, terima kasih banyak Pak Kuku. Boleh saya lanjut ya Pak ya? Ya. Pak, tadi kan kita berbicara CAT adalah berbicara tentang target perusahaan secara utuhnya ya Pak ya, baik di semua departemen maupun di semua divisi ya Pak ya, support, operation maupun yang lain-lainnya tentunya ya. Pak Kuku, kalau dari sisi MD sendiri nih Pak, apa upaya-upaya yang dilakukan khususnya untuk bisa mencapai CAT itu bisa lebih maksimal, atau target-target yang disusun atau yang diharapkan manajemen direksi mungkin itu bisa tercapai lebih maksimal dari sisi MD-nya nih Pak? Ya, kalau dari sisi MD-nya kita coba lebih sering interaksi dengan semua departemen ya. Jadi contohnya kemarin kita coba review program review MOD representatif ya. Kita akan coba kumpulkan lagi sehingga kita bisa replanning lagi ya. Jadi kalau kemarin itu ada deviasi terhadap planning 2022 ya, 2023 kita coba review lagi ya secara berkala sehingga harapannya semuanya bisa berjalan optimal. Kita lihat 2022 kemarin memang belum terlihat peran dari MOD Rep secara maksimal gitu ya. Terutama terkendala waktu, mungkin terkendala pekerjaan gitu kan. Nah, kita coba sekarang 2023 kita melangkah lebih bagus lagi. Kita ajak MOD Rep, kita review juga MOD Rep mana yang kira-kira bisa kita tonjolkan, kemudian mana yang kesulitan gitu kan. Kita review, harapannya bisa kita lakukan review secara rutin per bulan gitu ya. Itu salah satu programnya. Kemudian juga pendampingan ya, pendampingan tahun ini sebetulnya kita mulai pendampingan khusus ya, kemarin dari Pak Jeffrey itu kan ya, itu satu tim atau dua tim yang bisa pendampingan ya khusus gitu ya, langsung ya Pak ya, Pak Jeffrey yang mendampingi saking fokusnya terhadap improvement nih seperti betul ya Pak ya. Kita apresiasi kemudian Pak Jeffrey untuk bisa melakukan pendampingan pada satu atau dua tim yang melakukan pendaftaran paling awal gitu kan. Jadi yang beruntung melakukan pendaftaran QCP paling awal itu didampingi sampai nanti selesai oleh Pak Jeffrey ya. Tapi hari ini sudah ada tim yang didampingi secara langsung oleh Pak Jeffrey Pak? Ya, sudah ada satu tim kemarin yang sudah dipilih itu pendampingan, walaupun memang pendampingannya bergantian ya. Kadang Pak Jeffrey beliau pas ada waktu kesempatan langsung gitu kan. Kemudian kalau nggak ada saya yang mendampingi gitu ya. Tapi harapannya per minggu kita bisa berdampingan. Ya mungkin maklum Pak Jeffrey juga ya sudah cukup banyak ya. Jadi kadang seminggu bisa mungkin gantian sama saya. Luar biasa. Selain itu mungkin Pak, tadi ada yang dari representatif ya Pak. Kalau misal dari sisi prosedur mungkin karena kan MD juga berhubungan dengan itu ya Pak. Program-program untuk mencapai, apalagi kalau kita 2023 awal itu kan biasanya ada perubahan struktur organisasi mungkin Pak, sehingga mungkin pola kerja dan kerjasama juga koordinasi timnya juga ada berubah dari MD sendiri. Kalau terkait itu menjadi program MOD ya, jadi tadi terkait dengan improvement, gitu kan, kemudian terkait dengan MOD representatif masing-masing session, kemudian tadi kalau Mbak Nurma sebut tentang berhubungan dengan SO ya, memang 2023 ini harapan kita SO-nya peluang untuk berubahnya kecil ya untuk di tahun-tahun berikutnya. Setidaknya kita bisa pakai 3 atau sampai 5 tahun ke depan, sehingga nanti turunan dari SO itu berubahnya juga nggak sering tiap tahun. Nah, karena tahun ini kita coba mulai dari SO yang harapannya perubahannya kecil, itu kita ada perubahan di tahun ini yang cukup signifikan untuk SO. Nah, dampaknya apa? Dampaknya perubahan turunannya mulai dari jabatannya sudah berubah, kemudian materi kompetensinya juga akan berubah, kemudian yang berhubungan dengan prosedur kerja juga akan berubah karena departemennya ada yang dipecah, kemudian ada penambahan segala macam, mengingat bahwa load PKN itu sudah semakin besar gitu kan, sehingga SO-nya menyesuaikan, kemudian kita ngikutin juga nanti materi kompetensinya juga akan kita rubah gitu kan. Nah, itu penyesuaian semuanya. Kemudian selain itu kita juga mengajak peran serta MOD Rep dan manajer itu untuk menyusun job description non-start ya,
yang tahun kemarin itu kita targetkan staf sudah selesai, tahun ini non staf ya. Wah. Kita harapannya sudah bisa selesai. Kemudian program lainnya terkait budaya. Kalau budaya kemarin kita susun supaya filosofi segala macam itu sesuai dengan kondisi saat ini, dan itu sudah kita rilis ya, sudah kita coba di Oktober kemarin ya, ini sudah mulai Oktober pertama ya untuk sosialisasi budaya. Nah, kita lanjutkan di tahun ini, nanti sosialisasinya lebih ke semua karyawan ya. Jadi yang agent of change ya, jadi mitra pengubah karyawan sudah pertama itu nanti sosialisasi di masing-masing seksinya. MOD bagian dari MOD representatif tadi ya. Betul, bagian dari MOD representatif dan agen pengubah dari masing-masing departemen yang sudah ikut tahun pertama. Kemudian dengan sosialisasi budaya, dan tahun ini kita harapkan itu ada seperti sel improvement ya, jadi kita namakan sel budaya. Jadi boleh dijelaskan singkat Pak, apa itu sel budaya? Menarik sekali ya. Kalau rekan-rekan para pendengar podcast Suara di Hati ya, kalau improvement rasanya sudah nggak asing ya. Apalagi kalau QCC, QCP, SS itu harapan saya mungkin di atas 90% rasanya sudah nggak asing ya. Kayaknya kalau melihat Pak Kuku tuh langsung tergambar QCC-nya udah belum ya. Ya, nah kalau sudah nggak asing dengan QCC, QCP itu bahwa SS itu improvement individu, ya kan? QCC improvement tim dalam satu section atau satu departemen. Kalau QCP improvement atau tim dalam satu perusahaan atau beberapa departemen. Nah, kalau sel budaya itu tim yang melakukan diskusi kemudian perbaikan dari sisi budaya. Nah, budaya kita kan ada 6, ya kan? Silakan mungkin melakukan perbaikan dari sisi kerjasama tim atau mungkin dari sisi inovatif atau mungkin dari integritas. Silakan. Nah, tema-tema itu yang dibawa masing-masing tim diskusi seperti QCC biasa, kan? Tapi bahasanya adalah yang berhubungan dengan budaya. Tema judulnya sesuai itu, gitu kan? Lapanya sama, silakan. Boleh keluar dari 6 di hati itu ya Pak Betul, ya? ya. Jadi kalau improvement itu pasti berhubungan dengan peningkatan revenue dan atau penurunan cost, ya kan? Kalau budaya itu nanti berhubungan dengan productivity, manpower terutama ya. Ya, itu ujung-ujungnya dengan profit juga, ya secara langsung, ya. Tapi secara langsung itu productivity, kemudian bisa jadi nanti brand image-nya perusahaan. Misalnya ketika improve tentang menghormati, ternyata di luar nanti ketika sudah diimprove para lingkungan ya masyarakat sekitar itu tahu PKN dari PKN itu yang ketika sampai ketemu di jalan itu menyapa kami loh ya, ketika PKN itu yang orang-orangnya yang bajunya rapi-rapi gitu ya. Nah, itu kelihatan ketika PKN sudah benar-benar PKN itu semua termasuk pendengar podcast Suara di Hati itu benar-benar mengimplementasikan budaya ya. Harapan saya tahun ini bisa dimulai ya itu. Dan bocoran juga bahwa nanti konvensi item ini juga muncul ya. Jadi selain improvement yang biasa kita lakukan, budaya juga. Berarti bisa disiapkan dari awal ya teman-teman pendengar podcast Suara di Hati semua. Menarik sekali ya Pak Kuku dan tentunya pendengar podcast Suara di Hati. Ada banyak sekali ya Pak program-program yang sudah disusun oleh MOD dalam rangka melangkah dan menatap di 2023 ini. Kalau saya tidak salah tadi ada penguatan MOD representatifnya ya Pak ya. Kemudian penguatan pendampingannya yang tentunya hari ini Pak Jeffrey juga ikut langsung. Semoga suatu saat kita juga bisa mengundang Pak Jeffrey untuk bisa duduk ada di sini ya. Ya, pasti. Nanti saya sapa beliau. Kemudian tadi ada sel-sel budayanya ya Pak. Kemudian job desk, matrixnya juga sedang diperbarui ya Pak ya supaya bisa lebih menguatkan perusahaan kita sendiri ya. Pak Kuku, dari banyaknya program yang sudah disusun MOD representatif tadi itu Pak, mohon maaf maksudnya MOD head ini Pak atau MOD departemen ini, apa sih Pak yang menjadi fokus atau highlightnya dari MOD ini Pak untuk di 2023 ini? Kita ingat bahwa kemarin kita sudah kedatangan tamu istimewa ya,
Pak Ridwan. Saya ingat pesan beliau ya. Jadi apa kemarin? Pembuka ya. Ya. Apa kemarin? Yang 3? Kerja keras ya. Kerja keras, oke. Kerjasama, kemudian kerja hati ya. Oke. Nah, Mas ingat ya Pak, berarti menyimak banget ya. ya. Saya menyimak ya. Pesan beliau kami ingat-ingat, kemudian kami akan coba terapkan di satu sisi MOD ya. Jadi kerjasama itu berhubungan dengan kerjasama tim ya, itu berhubungan dengan budaya. Artinya gimana kita menggalakkan, mengimplementasikan secara maksimal budaya di hati PKN ya. Jadi termasuk program yang sel budaya. Oke. Jadi harapannya kerjasama itu salah satu filosofi di hati ya. Nah, tapi yang lainnya juga ikut pastikan dapat dipercaya, integritas pasti masuk. Oke. Kerja keras berhubungan dengan kita meningkatkan dari mulai availability alat, availability karyawan, ya kan? Gimana supaya karyawan BKN itu sehat semua, gitu kan? Program apa sih kita MOD kerjasama dengan safety, misalnya apapun itu program yang berhubungan dengan meningkatkan availability karyawan, ya. Availability unit pasti ya, rekan-rekan yang berhubungan dengan unit pasti fokusnya ke sana. Karena karyawan adalah aset tentunya. Betul pasti. Kemudian setelah available itu gimana kita dari sisi manajemen, terutama dari sisi MOD itu bisa mengutilize ya, Jadi kalau alatnya sudah bagus, orangnya sudah sehat semua, sudah bagus semua, sudah fit semua, gimana itu bekerjanya itu bisa maksimal jam kerjanya, ya kan? Karyawan sehat, datang tepat waktu, ya kan? Kerjanya efisien, gitu kan? Sehingga dari 8 jam kerja dalam satu hari itu benar-benar karyawan siap, ya kan? Available, kemudian terutilize dengan bagus. Nah, satu lagi tentang productivity, gitu kan? Jadi gimana ketika alat kerja itu benar-benar menghasilkan output yang maksimal. Nah, karyawan juga gitu, sebagai aset perusahaan itu bisa produktif, ya. Jadi dengan jam 8 jam kerja itu benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan bagus, kemudian efektif, ya. Jadi bisa menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu, kemudian tidak ada yang tertunda dan lain-lain. Itu yang berhubungan dengan kerja keras, ya kan? Kemudian satu lagi tentang kerja di hati, ya. Kerja di hati otomatis kita berhubungan dengan secara umum bahwa kalau kita bisa mengimplementasikan improvement, kemudian budaya di hati, itu otomatis kita bisa bekerja lebih dalam lagi, ya. Jadi karyawan tidak hanya mengutamakan kuantitatif, tapi kualitatif, ya. Jadi kualitasnya lebih bagus lagi. Contoh kalau misalnya kita bikin improvement, ya, kalau kita kemarin menyelesaikan 18 story ya di tahun kemarin itu mungkin ada yang kualitasnya bagus, ada yang sedang, tapi mungkin ada yang juga yang masih rendah seperti itu. Nah, harapannya di tahun 2023 ini itu bekerja dengan hati itu lebih kualitatifnya lebih bagus, ya, secara kualitas lebih bagus, ya, karena semuanya kan karyawan bukan hanya taunya, oh saya taunya bekerja seperti ini, tapi tidak menghayati, gitu kan? Tapi kalau karyawan ya sudah kerja keras, kerja sama, tapi juga kerja di hati, jadi benar-benar menghayati. Saya ini kerja punya job desk seperti ini, jabatan saya seperti ini, gitu kan? Kemudian saya harus menghasilkan output seperti ini untuk siapa, gitu kan? Sehingga saya akan benar-benar bekerja keras, bekerja sama supaya user saya, proses setelah saya itu terpuaskan atas output dari saya. Luar biasa sekali ya Pak Kuku ya. Pak Kuku, saya tertarik dengan satu hal dan tentunya saya yakin pendengar podcast Suara di Hati juga setuju dengan saya. Tadi itu adalah highlight kegiatannya itu lebih ke sel budayanya ya Pak ya, kan fokus salah satunya adalah sel budayanya. Tahun ini betul, karena tahun ini penegasannya di budaya terutama ya, karena tanda petik menjadi barang baru untuk yang di tahun 2023 ya. Makanya agak menarik untuk saya nih Pak, dan tentunya juga untuk pendengar podcast Suara di Hati tentang sel budaya ini. Ya. Pak, apa sih yang mendasari Pak Kuku dan tim MD untuk menjadikan sel
penciptaan sel-sel budaya ini itu menjadi highlight Pak di tahun 2020. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus saya, dan itu menjadi cita-cita dengan saya dari awal. Saya sebagai MOD, bagian dari MOD, ingin benar-benar mengimplementasikan budaya, culture itu di perusahaan tercinta, ya. Karena itu menjadi salah satu parameter yang dominan. Apakah perusahaan kita akan menjadi perusahaan maju atau enggak? Ya, seperti kita sharing di sosialisasi budaya, ya, di agen pertama, kemudian di turunannya, ketika agen pembuka itu sharing di departemen Anglo-Saksonnya, di kita internal masing-masing kita ikut, gitu kan? Bahwa penekanannya bahwa setiap negara maju atau perusahaan yang maju itu mempunyai budaya yang kuat, ya, budaya yang kuat. Jadi kalau kita lihat Singapura itu sumber daya alamnya itu seperti apa sih, gitu kan? Tapi ternyata dengan negara kecil itu dia tanda petik negara yang maju juga, gitu kan? Jepang seperti apa sih, kondisi alamnya hanya sedikit yang bisa ditanami segala macam, tapi ternyata bisa jadi negara maju. Raksasa dunia bahkan. Nah, perusahaan-perusahaan juga sama. Jadi negara maju itu mempunyai, atau perusahaan yang maju itu mempunyai budaya yang kuat, ya. Ketika mempunyai budaya yang kuat, arahnya sama. Arahnya kalau kita mau bergerak ke utara semua, dengan langkah yang sama, dengan fokus yang sama, dengan tujuan yang sama. Tapi kalau budaya yang kuat, mungkin ada yang melenceng ke arah tenggara, ada yang ke selatan, ada yang ke timur, ke barat, atau mungkin ada yang diam di tempat, gitu kan, bukan ke utara, gitu kan. Nah, bingung mau kemana nih ya Pak? Ya, ada yang bingung ya. Nah, itu kita harus samakan persepsi, ya, sehingga dengan budaya yang sama, kita arahnya sama, goalnya sama, CAT-nya sama, parameternya semua sama, kita arahnya lebih kuat lagi, ya. Visi misinya jadi lebih gampang Betul. untuk tercapai ya Pak Kuku, yang luar biasa sekali. Pak Kuku, seperti biasa ya, maksudnya sudah kita tahu bahwa di edisi Januari kemarin kita kedatangan managing director kita ya Pak, itu Pak Hari, yang tadi juga pesannya sudah dicuplik oleh Pak Kuku, yaitu kerja keras, kerjasama, kerja dengan di hati ya Pak ya. Dan sudah Pak Kuku jabarkan tadi bagaimana sih untuk bisa apa sih maksud dari Pak Hari tadi tersebut ya, dari sisi MD-nya ya Pak. Bagaimana sih Pak MD untuk mencapai itu semua atau untuk mengimplementasikan tadi kerja kerasnya, kerjasamanya, bekerja dengan di hati sampai ke semua elemen yang ada di perusahaan Pak dari sisi MD? Iya. Jadi kalau 3 komponen tadi ya, kerja keras, kemudian kerjasama, kemudian kerja di hati, itu tercapture di programnya MOD ya. Dari mulai improvement, dari mulai budaya, dari mulai prosedur kerja, itu kan, kemudian ada beberapa hal lainnya itu terakomodir di semua program MOD, dan itu perlu penguatan ya, perlu penguatan. Artinya kalau di tahun 2022 kemarin kita masih punya PR yang tadi di depan, itu kita coba tangkap, kemudian kita cari solusinya, ya. Ya, tadi salah satunya dengan kita menarik ke depan CAT-nya, KPI-nya, sehingga semua departemen itu tahu lebih awal, ya kan? Persiapannya juga lebih awal ya Pak. Kemudian pendampingan, ya, pendampingan kita coba dampingi tim-tim yang kira-kira masih perlu, ya. Jadi harapannya secara kualitatif ya, secara kuantitas itu timnya benar-benar bermutu, ya. Harapannya ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya, gitu kan. Kemudian terkait prosedur kerja misalnya, ada di tahun 2022 itu kayak kita juga ada SOP yang mungkin sudah disosialisasi tapi belum teraplikasi. Implementasinya belum maksimal ya Pak. Ada juga yang SOP tapi sedikit berbeda dengan aktualnya, sehingga perlu revisi. Ada juga yang aktivitas yang belum ada SOP, gitu kan. Sehingga kita perlu penguatan di prosedur kerja juga. Pengawalan supaya bisa lengkap semua. Ya, termasuk di tahun ini kita kan ada audit SOP juga. Ya, jadi harapannya nanti dengan ada tanda petik temuan atau deviasi itu kita perbaiki sehingga semakin bagus lagi, sehingga SOP itu benar-benar menggambarkan pekerjaan atau aktivitas dari semua departemen. Ya. Berarti kalau misalnya saya mau kembali itu adalah
semua hal akan dicoba dimaksimalkan ya Pak ya, baik dari sisi improvementnya, prosedurnya, kemudian budayanya, untuk bisa bagaimana kita bersama mengimplementasikan pesan-pesan Pak Hari tadi Pak ya, kelasnya, kerjasamanya dan bekerja dengan hati. Luar biasa sekali ya Pak Kuku. Pak Kuku, satu pertanyaan terakhir nih untuk Pak Kuku selaku MOD Head yang hari ini hadir di sini ya Pak ya. Pak, apa pesan Pak Kuku untuk semua pendengar podcast Suara di Hati ini Pak, tentunya untuk seluruh karyawan mereka Pesona Katolik Iwan Nusantara dalam melangkah menaklukkan 2023 ini Pak? Ya, saya mengajak ke semua pendengar podcast Suara di Hati ya. Jadi kalau kita lihat di 2022 kemarin ya, kita pencapaian produksi bagus ya. Kemudian kita tanda petik blessing sama harga batu bara ya, sehingga profitnya bagus juga gitu kan. Sama mendukung ya. Sama mendukung kan. Nah, di awal 2023 ini itu harga batu bara sudah mulai penurunan ya, tepatnya beberapa bulan sebelumnya. Ini sudah mulai penurunan dan ini sedikit akan mempengaruhi pencapaian di 2022 kalau kita tidak bergerak lebih bagus lagi, gitu kan? Nah, kalau produksi saya yakin ya 2023 harusnya bagus juga, ya. Nah, sekarang tinggal kita mensiasati dengan harga batu bara yang turun, ya, otomatis kemudian profit turun dong, gitu kan? Nah, kita mensiasati dengan meningkatkan efisiensi, ya, efisiensi. Nah, itu tercermin di pelaksanaan program MOD ya, terutama dari sisi improvement ya, improvement. Nah, tadi Pak Ali beberapa waktu lalu juga sampaikan bahwa kita harus bekerja keras ya, bekerja keras. Tadi kalau saya sebutkan ada peningkatan ability, kemudian productivity kan. Kita juga harus bekerja sama ya. Jadi meningkatkan budaya PKN kita harus kuatkan dengan cara program MOD kita ada apapun segala macam, kemudian nanti ada budaya ya kan. Kemudian tadi bekerja dengan hati. Kita harus benar-benar menghayati peran kita, tugas tanggung jawab kita, KPI kita, jabatan kita, supaya apa yang menjadi output dari pekerjaan kita itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh proses setelah kita, ya kan? Jadi kita memberikan tongkat estafet yang bagus untuk proses selanjutnya. Ya, harapannya dengan penguatan di masing-masing proses, masing-masing orang, masing-masing job desk atau masing-masing jabatan itu secara lingkup PKN semakin bagus juga. Jadi bukan hanya secara kuantitas yang bagus, tapi secara kualitas juga bagus. Sehingga saya percaya dan yakin kalau itu kita bisa lakukan, ya, kita bisa melalui tahun 2023 dengan lebih bagus lagi dibanding tahun 2022. Ya. Luar biasa sekali Pak Kuku. Semoga di 2023 nanti CAT kita sudah bisa sampai 100% ya Pak ya. Dengan penguatan tadi improvementnya, kemudian MOD-nya bisa lebih maksimal ya Pak Kuku ya. Kemudian style budaya nanti bisa berkembang biak di departemen masing-masing ya Pak. Saling mengajar, bergandengan tangan untuk bisa mengimplementasikan budaya. Kemudian prosedur, job desk dan lain-lain juga mulai dilengkapi ya Pak Kuku ya. Luar biasa sekali. Dan tentunya rekan-rekan semua, rekan-rekan pendengar podcast Suara di Hati, ini tidak bisa terlaksana ya Pak ya apabila hanya tim MOD-nya saja yang bekerja. Harus melibatkan semua karyawan ya. Tentunya keterlibatan teman-teman, tentunya masukan dari pendengar juga diperlukan ya Pak, untuk bisa lebih memaksimalkan supaya program ini sama-sama bisa kita jalankan bersama sehingga tujuan yang tadinya kita sudah awal tahun itu bisa maksimal ketika kita evaluasi di akhir tahun ya. Baiklah, Pak Kuku, terima kasih banyak Pak sudah bersedia untuk mampir di podcast Suara di Hati kali ini ya Pak. Udah nggak bosan ya? Ya, nanti kita undang lagi di next mungkin dengan pembicara-pembicara lainnya ya. Pak Kuku mampir ke podcast Suara di Hati itu tidak lengkap tanpa yel-yel Pak Kuku. Oh iya. Jadi kita yel-yel dulu boleh ya Pak ya. Oke. Semangat pagi. Luar biasa. PKN selalu di hati. Budaya di hati. Bersama menuju tambang kelas dunia. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Kuku dan rekan-rekan pendengar podcast Suara di Hati. Semoga podcast kali ini bisa memberikan acuan ya untuk rekan-rekan dalam bersama kita mencapai CAT kita yang sudah disusun bisa lebih maksimal yang tadinya 90%, semoga bisa jadi 100% ya Pak Kuku. Baik, terima kasih banyak Pak Kuku sudah berkenan hadir di podcast hari ini. Izinkan saya menutup rekan-rekan
izinkan saya menutup dengan sebuah pantun ya Pak Koko ya. Beli selasih sampai ke Cikini, tak lupa buat tangannya. Cukup sekian suara di hati hari ini. Sampai ketemu di podcast lainnya. Terima kasih banyak Pak Koko dan terima kasih kepada Suara Yanti. Sampai jumpa.